Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 8 yang ibu sayangi dan juga ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Karena kali ini bertemu dengan Bu Meli, kita akan membahas lagi atau melanjutkan bab 4, yaitu tentang struktur dari bunga, buah, dan juga biji. Selain kita mempelajari strukturnya, nanti kita juga akan membahas tentang fungsinya. Fungsi dari buah, bunga, dan biji itu apa aja ya. Jadi simak terus pembelajaran kita hari ini ya. Semoga kita diberikan kelancaran dan juga kemudahan bagi kalian untuk menerima materi yang ibu sampaikan. Oke? Nah, materi yang kita bahas, kita masuk ke bab 4 ya, struktur bunga, buah, dan biji. Kalau kemarin kalian sudah tahu struktur akar, batang, dan daun ya. Sekarang kita belajar struktur bunga, buah, dan biji. Oke. Kompetensi dasarnya 3.4 menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai manfaatnya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut, dan melakukan pengamatan terhadap struktur jaringan tumbuhan, serta menghasilkan ide teknologi sederhana yang terilhami oleh struktur tersebut, misalnya desain bangunan. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh, diharapkan kalian dapat menganalisis struktur dan fungsi dari bunga, kemudian bisa menganalisis struktur dan fungsi dari buah dan juga dari biji. Kalian pernah melihat kan tumbuhan ya, tumbuhan itu salah satu makhluk hidup yang sering kalian lihat ya, di mana tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen, kemudian menyediakan karbohidrat, protein, ya, lemak, vitamin, dan bahkan juga mineral bagi makhluk hidup yang lain, misalnya manusia dan juga bagi hewan. Nah, salah satunya yang akan kita bahas di sini tentang tumbuhan adalah tentang struktur-struktur yang ada di tumbuhan itu. Nah, tumbuhan terdiri dari beberapa atau berbagai macam organ yang menyusun tubuhnya. Ya, organ-organ tersebut hadir dengan peran dan fungsinya masing-masing yang berperan penting dalam kelangsungan si tumbuhan tersebut, ya, agar tumbuhan itu bisa terus hidup. Nah, dalam pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui tentang fungsi akar, batang, ya. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dari bunga. Ya, bunga itu merupakan bentuk modifikasi dari suatu tunas yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kebutuhan dari tumbuhan. Ya, penyerbukan dan pembuahan terjadi di dalam bunga. Penyerbukan dan pembuahan ini khususnya adalah untuk perkembangbiakan dari suatu tumbuhan. Nah, fungsi atau struktur dari bunga itu apa saja sih? Nah, kalau kalian lihat di gambar ini ya, nah kalian lihat nih, ini struktur dari bunganya. Ada tangkai dari bunga, kelopak, ya. Kemudian di sini ada bakal buah, ada mahkota, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kandung lembaga atau bakal biji. Ini struktur bunganya ya. Kemudian kalau kelopak bunga ya, yang ini merupakan rangkaian terluar yang biasanya berwarna hijau ya. Kelopak bunga itu nama lainnya adalah kaliks, berfungsi untuk melindungi bagian dalam bunga, khususnya pada bunga yang masih kuncup biasanya ya. Si kelopak ini dia melindungi bagian dalam dari si bunganya. Kemudian yang kedua ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah rangkaian yang lebih dalam dari bunga itu ya. Jadi dia terletak di bagian yang dalam kelopak bunga ya. Ukuran dari mahkota bunga biasanya lebih besar daripada kelopak bunga, dan mempunyai warna yang beraneka ragam biasanya. Ya,
Nah, warna yang bervariasi tersebut itu fungsinya adalah untuk menarik perhatian dari serangga, ya, di mana serangga juga membantu proses penyerbukan dari bunga. Kemudian yang ketiga ada benang sari, ya. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Ya, dia letaknya itu ada di tengah-tengah dari mahkota bunga. Sini, ya. Kemudian biasanya di dalam sebuah bunga, benang sari itu tumbuh dari daun yang mengalami modifikasi. Benang sari terdiri dari tangkai sari dan juga kepala sari. Ya, tangkai sarinya ini berfungsi sebagai penyokong dari kepala sari ini. Ya, nah di dalam kotak sari itu terdapat serbuk sari yang mengandung gamet jantan. Jadi di sini mengandung gamet jantan sehingga dia dijadikan sebagai alat atau organ reproduksi jantan pada bunga. Kemudian yang keempat ada kepala putik. Ya, kepala putik itu merupakan organ reproduksi betina pada bunga yang dimiliki oleh tumbuhan yang biasanya terdapat pada pusat atau tengah-tengah si bunganya. Sini, ya. Kemudian yang selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji ini tempat sel kelamin betina. Nah, ya, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, kepala putik, ini merupakan 4 komponen penting dari bunga. Ya, di mana kalau bunga itu memiliki keempat komponen itu, maka bunga dikatakan sebagai bunga sempurna. Ya, memiliki keempat komponen utama dari bunga, maka dia disebut sebagai bunga sempurna. Contohnya ada bunga sepatu. Ya, dia bunga sempurna karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Berarti kalau ada bunga yang tidak memiliki salah satu dari keempat rangkaian itu, ya, dia disebut bunga yang tak sempurna atau bunga tidak sempurna. Contohnya ada bunga melinjo, ya, ada rosella, ya, dia termasuk ke dalam bunga tidak sempurna karena tidak memiliki salah satu atau dari keempat rangkaian ini tidak lengkap, ya, gitu. Jadi ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Oke, kemudian fungsi bunga. Fungsi bunga berperan dalam reproduksi dan perbanyakan tumbuhan. Kemudian sebagai nilai keindahan dan sebagai sumber makanan. Selanjutnya struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, buah-buahan ini kan sering kalian makan, ya. Ada misalnya buah pisang, buah jeruk, buah apel, kiwi, stroberi, kemudian anggur, pir, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali buah-buahan yang sering kalian makan. Nah, buah itu sebenarnya itu apa sih, ya? Buah itu adalah hasil proses fertilisasi antara benang sari dan putik. Jadi tadi kalau kita udah bahas di bunga ada benang sari dan putik. Nah, hasilnya akan menghasilkan si buah ini, ya. Kalau kalian lihat biasanya kan kalau siklusnya tumbuhan, ya, kalau udah mulai ada bunganya, lama-lama bunga itu akan menjadi buah, ya. Nah, buah itu hasil dari proses fertilisasi atau pembuahan dari benang sari dan juga putik. Nah, contohnya di sini kalau kalian lihat struktur dari buah mangga, ya. Buah mangga nih, ini buah mangga ada kulit buahnya, ada daging buah, dan juga ada biji. Nah, kulit buah ini biasanya terbentuk dari bakal buah, ya. Si kulit buah ini terbentuk dari bakal buah, dinding bakal buah. Nah, kulit buah ada yang tebal, ada juga yang tipis, ya. Kulit buah juga dapat berupa kulit kering, seperti misalnya kalau di kacang kapri kulitnya kering itu kan. Terus kulit buah juga bisa berdaging, seperti misalnya kalau di tomat dan juga di pepaya. Nih, kemudian ini daging buah dan juga ini adalah biji, ya. Oke, buah juga ada yang bijinya satu, seperti contohnya mangga ini. Ada juga yang bijinya banyak, ya. Contohnya
tomat, apel, dan lain sebagainya ya. Kalau biji ini dia merupakan embrio ya yang akan menjadi buah baru. Nah ini dia ya, bakal bijinya atau ovul. Kemudian ada bakal buah atau ovarium, dan ada tangkai putik dan kepala putiknya. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau ovarium, nih ya. Kemudian bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik yang disebut stigma. Ya, nah di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Nah, pada buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan kalau pada biji, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Ya. Nah, fungsi buah dan biji apa? Fungsinya yang pertama, dinding buah menjaga biji dan embrio yang ada di dalam biji. Ini berarti fungsi buah ya terhadap biji. Kemudian, buah adalah tempat penyimpanan cadangan makanan. Buah membantu dalam penyebaran biji, dan biji adalah alat perkembangbiakan utama. Ya, dimana kalau misalkan biji ini disebar akan tumbuhan yang baru gitu. Ya. Oke, demikian yang kita bahas materi tentang struktur bunga dan fungsi serta struktur buah dan biji serta fungsinya. Sekarang ada tugas 3 soal yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Yang pertama, tulislah contoh-contoh tumbuhan yang berbunga apa saja. Ya, ini bisa kalian sebutkan sebanyak-banyaknya semau kalian ya. Kemudian yang kedua adalah sebutkan fungsi bunga bagi tumbuhan. Tadi udah dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan bunga tidak sempurna? Itu juga tadi Ibu sudah jelaskan. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran dari virus corona. Menggunakan masker dengan baik dan benar, menjaga jarak aman dengan orang lain, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun dan air yang mengalir, serta menghindari kerumunan ya atau tidak bersalaman dengan orang lain. Ya. Oke, terima kasih. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.